mengucap syukur Bapak Yahweh karena Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur menjadi umat-Mu. Kami bersyukur Engkau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat segala kasih setia-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap kami dengan urapan yang sama. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, bila firman yang ditaburkan ini boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan buat kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat kami. Kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan akan memberikan harapan yang baru buat kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Dan biarlah rencana-Mu yang sudah Engkau rancangkan atas hidup kami boleh digenapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu. Engkau sembunyikan nama-Mu di balik kemuliaan nama-Mu. Biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran kami dari firman Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan kuasai tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami, serta Engkau kuasai setiap peralatan yang kami pakai. Dan bila firman ini boleh kami terima dengan tanah hati kami yang paling subur, sehingga firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa bertemu kembali ya di dalam ibadah kita pada hari ini. Ya, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul anak adopsi, seperti yang sudah saya share di grup dan di Facebook. Hari ini saya mau bicara tentang anak adopsi. Dan sebetulnya firman Tuhan pada pagi hari ini masih ada kaitannya dengan firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya. Mulai dari mindset kerajaan, mindset Elohim, lalu abdi dalem. Ya, ini masih ada kaitannya. Dan boleh kalau mau disambungan boleh juga, ini merupakan sambungannya gitu ya. Baik, kita lihat dulu pengertian adopsi ya. Adopsi itu apa? Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi ini ternyata artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri ya. Atau saya punya dengar ada istilah lain, yaitu anak pungut ya, atau anak angkat gitu. Saya cari di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata artinya sama, hanya kalimatnya mungkin sedikit berbeda. Dikatakan seperti ini, anak orang lain yang diambil dalam kurung dipelihara serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini pengertian dari anak adopsi. Dan tahukah kita bahwa kita ini ternyata adalah anak adopsi juga ya. Siapa yang mengadopsi? Yaitu Bapak Yahweh ya. Loh, kemarin katanya kita abdi dalem, sekarang kok anak angkat gitu ya. Nah, nanti kita akan tahu sampai ke sana. Kita buka dulu ayatnya di dalam Galatia pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Minta tolong slide, sudah ya. Baik, Galatia 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semuanya. Dan aku berkata, di sepanjang waktu selama seorang ahli waris masih kanak-kanak, ia sama sekali tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun dia sepenuhnya adalah tuan. Tetapi dia berada di bawah para pengasuh dan para pelayan sampai waktu yang sudah ditetapkan ayahnya. Demikian pula kita. Ketika kita masih kanak-kanak, kita adalah orang-orang yang diperhamba di bawah kaidah-kaidah dunia. Namun ketika penggenapan waktunya telah tiba, Elohim mengutus putranya yang dilahirkan dari seorang wanita, yang dilahirkan di bawah Torah, agar dia dapat menebus mereka yang di bawah Torah,
supaya kita dapat menerima adopsi sebagai anak. Dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Aba Bapa. Demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka juga ahli waris Elohim melalui Hamasyah. Bapak Ibu Saudara, ayat yang mau saya tekankan di sini adalah ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Di sana dikatakan, dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Aba Bapa. Demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka juga ahli waris Elohim melalui Hamasyah. Bapak Ibu Saudara, di MK sudah dijelaskan ya tentang otoritas sebagai anak Elohim. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan MK itu di hari Rabu jam 7 malam di radio ya, 107.8 FM dan juga streaming di www.suryakebenaran.com. Itu setiap MK kita bahas firman Tuhan dan biasanya seringkali berkaitan dengan khotbah minggu, baik khotbah minggu yang akan datang maupun yang sudah disampaikan, tetapi tidak membahas ulang gitu ya, tapi ada kayak perlebarannya begitu, apa extension lah istilahnya begitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang belum mendengarkan radio bisa ngikuti radio ya, ada MK di hari Rabu jam 7.30 malam, dan kalau hari Selasa jam yang sama itu ada apa konseling ya. Bapak Ibu Saudara boleh tanya apa saja di sana, curhat boleh ya, pengalaman pribadi boleh, nanti namanya minta disembunyikan juga bisa. Baik, di sini dikatakan bahwa kita ini tidak lagi hamba, tapi kita diangkat anak. Artinya ada peningkatan status. Amin Bapak Ibu. Dulu hamba, abdi dalem ya, sekarang diangkat jadi anak. Enak enggak kira-kira kalau diangkat jadi anak raja? Enak enggak? Enak banget ya. Artinya kita juga setelah ada peningkatan status, sebetulnya kita ini juga anak pungut gitu ya. Dipungut dari mana? Dipungut dari lubang dosa, dari kubangan dosa ya. Dan ngomong-ngomong anak pungut atau anak adopsi ya, anak pungut atau anak adopsi ini harus belajar mengikuti budaya yang ada di dalam keluarga yang mengadopsi. Betul ya? Kalau misalkan kita mengangkat seorang anak, maka anak itu harus ngikutin aturan kita, aturan yang ada di dalam keluarga kita. Betul Bapak Ibu ya? Nah, demikian pula kita kalau diangkat oleh Bapak Yahweh menjadi anaknya, maka kita juga perlu belajar budayanya. Di dalam khotbah yang berjudul Abdi Dalem itu sudah sempat saya singgung tentang budaya kerajaan. Ya Bapak Ibu ya, bagaimana seorang abdi dalem ini ingin melestarikan budaya kerajaannya. Saya ambil contoh dari penelitian abdi dalem yang di Jogja. Nah, mereka ingin melestarikan budaya dan sudah saya singgung sedikit. Saya tidak akan membahas terlalu lama di situ. Ya, ngomong-ngomong budaya ini apa? Budaya adalah cara orang-orang melakukan sesuatu di suatu wilayah, ya. Kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat, kalau boleh saya katakan seperti itu. Atau bisa juga nilai-nilai yang dianggap penting, ya. Dan bisa dikatakan adat istiadat. Ya, saya buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu adalah adat istiadat. Nah, ngomong-ngomong adat istiadat budaya kerajaan itu apa? Saya review sedikit tentang budaya kerajaan yang pernah saya sampaikan di dalam khotbah yang berjudul Abdi Dalem. Yang pertama itu adalah kasih. Ya, seperti di dalam Matius 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Di sana saya tidak usah baca, tetapi ada orang yang bertanya kepada Yesua, hukum yang terbesar itu apa? Lalu Yesua katakan bahwa hukum yang terbesar itu adalah kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu, dikatakan yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara, budaya yang pertama yang selalu menonjol di dalam kerajaan surga itu adalah budaya kasih. Ya, kita perlu terus meningkatkan kasih kita baik kepada Elohim maupun kepada sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak bisa kita bilang oh saya mengasihi Elohim kok, tetapi kita apa? Tidak mengasihi sesama kita. Kita masih membenci sesama kita, kita masih mendendam dan menyimpan kesalahan. Ya. Kita semua terus belajar untuk meningkatkan kasih itu di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri pun masih terus belajar. Ya, saya juga kadang melihat Bapak Gembala ini ada orang yang menurut saya menjengkelkan gitu, tetapi masih saja peduli gitu loh. Nek saya sudah nggak sabar gitu ya. Saya pikir saya perlu punya kasih yang lebih lagi gitu. Saya kadang kalau lihat, iki bencekno, kalau orang Surabaya bilang bencekno. Jengkelkan, bikin sebel gitu ya orang, tapi masih sabar gitu ya. Kadang saya gregetan, kok masih sabar sih gitu. Lalu Tuhan ingatkan, ya kamu yang harus lebih mengasihi gitu loh ya. Nah, kita terus minta kepada Tuhan supaya kasihnya ini betul-betul terus terpenuhi di dalam hati kita. Ya, karena kita tidak bisa mengasihi kalau diri kita sendiri belum bisa mengasihi diri sendiri. Ya, kita sendiri masih kosong, butuh kasih sayang begitu ya. Oleh karena itu mintalah kasih Bapa Yahweh untuk terus memenuhi hati dan pikiran kita. Dan ngomong-ngomong kasih ini berbicara mengenai bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain sebagai orang yang penting. Baik itu punya jabatan maupun tidak, baik orang kaya maupun orang tidak punya, itu kita berusaha untuk memperlakukan mereka sebagai orang yang penting. Kita tanamkan dulu di dalam pikiran kita bahwa semua orang itu adalah penting. Nah, ini tidak bisa hanya dalam semalam langsung celing berubah begitu. Itu harus terus-menerus diingatkan. Dan kita perlu menghargai setiap orang. Dan juga ada di situ ngomong-ngomong kasih, ada sebuah pengampunan kepada orang lain. Memang sulit untuk mengampuni, kadang-kala ya susah, masih teringat, masih sakit ya. Kalau saudara bilang saya sudah mengampuni, tetapi kalau teringat lagi kejadian itu masih sakit, masih jengkel, berarti belum mengampuni, belum selesai urusannya. Ya, oleh karena itu benar-benar harus clear gitu. Berarti belum move on kalau masih ada sakit hati, ada apa, belum move on. Oleh karena itu mintalah kekuatan dari Tuhan, mintalah kasih dari Tuhan itu betul-betul memenuhi hati setiap kita. Dan kita perlu adanya sebuah action yang kita perlu lakukan. Tandanya kita bekerja sama dengan Tuhan. Bekerja sama ini atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Ya, ini tentang budaya yang pertama yaitu kasih. Yang kedua, di dalam kerajaan surga budayanya itu adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingatkan kepada kita semuanya kembali bahwa kalau kita tujuannya itu mau masuk ke surga, ada banyak versi surga di dalam dunia ini ya, menurut keyakinan orang masing-masing. Tetapi kalau surganya versi kita, versi kitab suci, itu adalah surga yang dimana ada damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Dan di surganya Bapa Yahweh ini penuh dengan orang-orang yang kudus, orang-orang yang hidupnya benar di dalam firman Tuhan. Nggak ada orang yang hidupnya asal-asalan masuk ke surga. Wah, nanti nek hidupnya asal-asalan masuk ke surga, nanti di surga isinya orang yang begitu, repot nanti saudara. Ya.
Dan firman Tuhan yang sudah tertulis ini merupakan undang-undang, ya. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus berpikir bahwa kita ini di dunia ini latihan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kita harus ngerti dulu undang-undangnya, aturan mainnya di sana. Maka kita bisa latihan dulu di sini, sehingga kita bisa masuk ke dalam sana. Jangan kita berpikir bahwa, oh saya kan sudah terima nama Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Masiah Waruah Kodes, maka saya pasti masuk surga. Kan firman Tuhan bilang begitu. Yes, betul. Tetapi itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada bintang kecilnya di sana. Maksudnya bagaimana? Kita harus ada peningkatan. Tidak cuma percaya tak habis itu selesai. Hidup kita akhirnya nggak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tidak seperti itu. Tuhan katakan bahwa engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Ya, tidak cuma percaya terus selesai. Loh iya, awalnya memang begitu, gitu loh. Awalnya memang begitu. Tapi setelah itu tidak cuma berhenti sampai di situ saja, gitu loh. Nah, oleh karena itu kita perlu latihan dulu sejak sekarang ini. Karena firman Tuhan itu ibaratnya undang-undangnya yang berlaku di sana. Kalau di Indonesia undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu undang-undang dasar. Ya, dan ada undang-undang turunnya, undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat kita. Ya, saudara. Ya, karena firman Tuhan ini adalah undang-undangnya, maka kita perlu tahu undang-undangnya isinya seperti apa, begitu. Bukan masalah ngomong ini boleh, ini nggak boleh, tetapi bagaimana kita bisa hidup di dalam sesuai undang-undang itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu undang-undangnya seperti apa kalau baca kitab suci pun tidak. Iya toh? Nah, maka dari itu saya dorong kepada kita semuanya, ayo kita baca kitab suci. Di gereja ini sudah ada fasilitas untuk kita yuk bareng-bareng membaca kitab suci. Yaitu di Warta sudah ada daftar pembacaan kitab suci setiap hari. Ya, supaya kita bareng-bareng khatam kitab suci gitu loh. Enggak cuma untuk mengejar katamisasi, enggak. Tetapi supaya kita ngerti isinya. Dan kita harapkan ketika kita membaca maka Tuhan berbicara dan itu menjadi rema, firman yang hidup yang menguatkan setiap kita ketika kita dalam kondisi lemah. Ya, mari baca Bapak Ibu Saudara yang belum pernah membaca, ngikutin. Aku bacanya nggak urut tok. Lah jangan nggak urut, jangan sembarangan. Pokoknya dalam nama Yesus dikebeti gini ya. Apa enggak dibuka seret, stop. Mana tunjuk, cep. Bukan begitu caranya. Ya, bacalah urut gitu loh. Supaya apa? Supaya ngerti. Kalau lompat-lompat lah nanti banyak yang kelewatan dan ada yang sudah pernah dibaca baca lagi kan? Gitu. Yuk ikutin saja apa yang sudah kita sediakan fasilitas di sini, yaitu untuk membaca bersama-sama. Ya, ada yang sudah ngikutin Bapak Ibu Saudara? Tidak usah dijawab angkat tangan, tapi jawab dalam hati saja. Ya, saya sudah ngikutin. Atau saya sudah punya jadwal sendiri kok. Ya silahkan, kalau sudah punya jadwal sendiri, lanjutkan. Tetapi kalau yang belum, ikutin saja. Wah sudah telat, tidak ada kata terlambat. Ya, ikutin saja, toh itu nanti akan muter terus gitu loh. Prediksi kami itu kalau kita ngikutin itu dalam waktu 1 tahun 365 hari itu pas khatam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, jadi saudara mau ngikutin mulai dari manapun bisa, tidak ada istilah terlambat. Amin. Baik, kita buka ayatnya di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Sebab kewargaan kita berada di dalam surga. Dari sanalah juga kita sangat menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yeshua Hamasiah, yang akan mengubah tubuh hina kita untuk menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya sesuai dengan daya kerja yang dengannya kita mampu bahkan melakukannya segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ini dasarnya bahwa kita sebetulnya warga negara kerajaan surga.
Dan yang ketiga, penyembahan. Budaya kerajaan yang ketiga yaitu penyembahan. Di dalam surganya Bapa Yahweh, di sana banyak orang menyembah Bapa Yahweh. Oleh karena itu, kita di sini mulai latihan menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana yang dimaksud? Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes atau Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Di sana dikatakan, namun waktunya akan tiba dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu roh, Elohim itu roh. Maka kita harus menyembahnya dalam roh dan juga dalam kebenaran. Ini tidak berbicara mengenai tata caranya kita bagaimana menyembah, tidak itu saja. Tetapi ini lebih berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita sehari-hari yang merupakan kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya hidup kita juga harus di dalam roh. Jangan kalau mau ke gereja saja kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu setelah pulang dari gereja nggak pernah menyembah Tuhan lagi. Hidup kita tidak di dalam kebenaran lagi, sama saja bohong. Ibarat kita mau belajar, ini kayak belajar sistem kebut semalam gitu. Ya, mau ujian, wah belajar mempeng gitu sampai nggak tidur gitu. Kalau kita juga kalau mau ke gereja aja, wah berdoa yang kenceng, terus ya kayak begitulah gitu ya. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak jagain, percuma kalau gitu. Oleh karena itu harus dari hari ke sehari kita jagai kehidupan kita untuk tetap ada di dalam kebenaran, di dalam roh Tuhan. Tapi Mas, apa kudu merem berdoa menyembah nyanyi terus gitu? Tidak. Tetapi hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebagai bentuk penyembahan kita. Menyembah Tuhan tidak harus juga merem terus angkat tangan begitu. Saudara dengan menyanyi, kadang-kala menyembah, bermazmur, ucapkan syukur, itu juga salah satu bentuk kita menyembah Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kita kadang tidak ada sesuatu yang dipikir, kita memuji Tuhan, menyembah, dan kita sediakan waktu khusus untuk kita bisa memuji menyembah Tuhan. Ya, kita berdoa, kita memuji Tuhan, itu juga merupakan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan ingat, menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan karunia bahasa lidah, gunakan bahasa lidah itu. Dulu saya ingat pertama kali dapat bahasa lidah itu saya pikir wah bahasa lidah ini dipakai nanti pas penyembahan, wah segini ini baru. Enggak, ternyata kita pakailah setiap hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan bahasa lidah, gunakan dengan sesering mungkin gitu ya. Ini merupakan penyembahan supaya kita terbiasa dalam menyembah Tuhan, karena nantinya di kekekalan nantinya di sorga itu nanti kita akan menyembah Tuhan terus menerus siang dan malam gitu loh. Nah, maka dari itu kita latihan dulu di sini. Yang keempat, budaya yang keempat yaitu ada kuasa dan otoritas. Budaya kerajaan yang keempat adalah kuasa dan otoritas. Tuhan selalu memberikan kuasa dan otoritas. Kalau ngomong-ngomong kerajaan surga itu pasti ada kuasa dan ada otoritas. Kita harapkan juga hidup kita harusnya penuh dengan mujizat. Seperti pujian seringkali kita dengar, hidupku penuh mujizat. Nah, itu biarlah kita yakini, kita amini.
supaya kita hidup, kita betul-betul penuh dengan mujizat. Ada permasalahan, kita perkatakan dengan otoritas kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka ada mujizat di sana. Amin. Ada sakit penyakit, kita perkatakan dengan otoritas. Maka kalau ketika mendoakan orang yang sakit, biasanya saya ngomong dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Saya perintahkan, bukan saya minta, tidak. Bukan saya mohon, tidak. Saya perintahkan. Karena apa? Saya ngerti bahwa saya dapat kuasa dan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Maka kita bisa memerintahkan segala sesuatunya. Perintahkan sakit penyakit pergi. Dan kita perintahkan untuk tubuh, organ tubuh yang tidak sempurna, tidak berfungsi dengan baik, untuk normal kembali. Untuk berfungsi normal, sempurna seperti sedia kala. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ada permasalahan, kita juga ngomong kepada permasalahan, hai permasalahan, dengan otoritas dari yang maha tinggi, aku perintahkan untuk terbuka jalannya. Gitu Saudara. Amin. Seperti gambar di sini, ini sebetulnya gambarnya orang jalan di tanah yang kering, yang kanan kirinya itu adalah air laut gitu. Saya enggak jelas. Ya, jadi biarlah kita hidup kita ini, budaya kerajaan surga ini benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya budaya kerajaan surga itu merasuk di dalam kehidupan kita, yaitu kita juga ada di dalam hubungan yang baik dengan yang punya kerajaan. Ya, hidup kita tidak asal-asalan. Baik, yang selanjutnya, ya kita hidup di dalam budaya kerajaan surga ini, kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa dan baca kitab suci. Dan yang terakhir, budaya kerajaan adalah bersyukur. Di dalam 1 Tawarin 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Yahweh karena dia baik, sebab kasih setianya untuk selamanya. Maka kita perlu memperbanyak ucapan syukur kita. Jangan ada sungut-sungut di dalam kehidupan kita. Ucapkanlah syukur senantiasa. Karena dalam ucapan syukur itu ada mujizat juga. Seperti yang di ibadah Sabat kemarin Pak Ari sampaikan bahwa ada permasalahan, bersyukur. Pak Ari dan keluarga bersyukur, terus akhirnya dapat mujizat terjadi. Amin. Maka kita juga ucapkan syukur. Ketika sakit pun bersyukur, ya. Ketika ada dalam kesusahan, kesulitan, bersyukur selalu. Dan kita masuk dalam poin yang selanjutnya. Masalahnya, pertanyaannya adalah bagaimana sebagai anak pungut atau anak adopsi kita bersikap. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu menyesuaikan budaya. Artinya kita perlu juga meninggalkan kebiasaan lama dan mengadopsi kebiasaan baru. Kebiasaan lama kita bagaimana? Kita yang tadinya gampang tersulut emosi, kita lebih sabar lagi. Ya. Coba kita lihat saja di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai yang ke-24. Efesus 4 ayat 20 sampai 24 dikatakan, tetapi kamu tidaklah demikian. Kamu telah mempelajari Hamasya, jika memang kamu telah mendengarkan dia dan diajar olehnya, sebagaimana kebenaran ada di dalam Yesua, agar kamu menanggalkan manusia lama sesuai dengan perilaku sebelumnya yang binasa menurut hasrat kebohongan, dan diperbarui dalam roh pikiranmu, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut Elohim dalam keadilan dan kekudusan kebenaran. Kita tinggalkan manusia lama kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ibarat kalau kita gambarkan ini, kalau anak pungut biasanya kalau makan, makan kaki taruh di atas gitu kan, tengkreng, orang Jawa bilangnya, tapi di kerajaan atau misalkan di rumah kita enggak bisa, masa makan kakinya naik di atas kursi begini kayak di warteg, enggak boleh. Nah, kita yang tadinya begitu harus nurut. Kita pun demikian Bapak Ibu Saudara, yang tadinya kita suka kata-kata kotor keluar, ya kan,
itu sudah tidak keluar lagi gitu loh. Kehidupan lama kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita tinggalkan semuanya, kita nggak lakukan lagi gitu, saudara. Dan bersikaplah sebagai anak kerajaan. Kalau kita sadar bahwa saya tadinya abdi dalam, tadinya hamba, diangkat jadi anak, ya, maka kehidupannya harus berubah dan kita harus berlaku sebagai anak kerajaan. Ya. Di dalam 1 Kepa ayat 2 sampai 9 ayat 9 sampai 12 di sana dikatakan yang dahulu bukan umat tetapi sekarang umat Elohim, yang tidak pernah dirahmati tetapi sekarang telah dirahmati. Ya, jadi kita perlu juga menjadi anak kerajaan. Sikap kita ini sebagai anak kerajaan gitu loh. Ya, kita menjadi anak-anak Bapa Yahweh. Ya. Dan bagaimana harusnya sebagai anak ini? Yang kedua, bertumbuh. Tidak cuma puas jadi anak. Oke, terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah diangkat jadi anak gitu kan. Wah, kita harus seneng. Cuma berhenti sampai di situ aja. No, harus terus bertumbuh. Yang kedua, kita harus bertumbuh. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku menghitung-hitung seperti kanak-kanak. Namun ketika aku menjadi pria dewasa, aku meniadakan hal-hal yang kekanak-kanakan. Kalau dulu masih anak-anak, ibaratnya itu suka ngompol. Ya kalau sekarang sudah jangan ngompolan kan gitu, saudara. Bayangkan kalau sudah seusia saya begini, oh saya sudah jadi anak gitu kan. Wah, saya ingat dulu belum sebagai anak pendeta gitu kan. Sekarang jadi anak pendeta gitu. Wah, akhirnya saya masih tetap ngompolan, saya masih seperti anak-anak yang bukan sebagai anak pendeta. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara? Enggak pantas. Bukan jaim, bukan. Tetapi kita harus benar-benar ada perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga ada sebuah pertumbuhan. Dan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Kita tanggalkan segala yang ada, yang dulu. Ya, anak-anak dulu tidak bisa berdoa. Sekarang juga harus, apa? Harus bisa. Yang tadinya buka kitab suci, buka kitab Mazmur, buka dari Kejadian munter terus dia Mazmur yo, ketok wah ono ya. Terus buka kitab Amos, apa ono ya kitab Amos iki yo. Ya jangan gitu saudara, ya kan. Ayo kita harus ada sebuah pertumbuhan gitu. Ya. Lalu di dalam Galatia 4 ayat 1 dikatakan, dan aku berkata di sepanjang waktu selama seorang ahli waris masih kanak-kanak, ia sama sekali tidak berbeda dengan seorang hamba, meskipun dia sepenuhnya adalah Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada pertumbuhan, sama saja kita statusnya masih hamba. Dan kalau hamba itu otoritasnya berbeda dengan otoritas anak. Ya, di dalam MK kemarin kita juga bahas bahwa otoritas sebagai anak-anak Elohim itu seperti apa. Jadi saudara, harus ada sebuah pertumbuhan atau yang namanya next level gitu ya. Baik dalam cara berpikir kita maupun karakter kita. Ya, tadinya suka emosian, nih saya ulang lagi nih. Tadinya suka emosian, sekarang sudah enggak sabar, ya kan? Tadinya enggak rajin berdoa, sekarang apa? Rajin berdoa. Oh, saya rajin apa? 5 kali sehari. Wah, bangun tidur, mau makan 3 kali, sudah 4, sama mau tidur 5 kali. Bukan itu maksudnya saudara. Itu kayak pamitan ya, Tuhan terima kasih saya bangun ya. Terus mau makan, Tuhan saya mau makan terima kasih. Kayak seolah-olah buat saya itu kayak pamit gitu loh. Bukan itu, tapi kita kadang jalin hubungan komunikasi dengan Tuhan gitu. Hati kita terus connect dengan Tuhan. Memenuhi pikiran dan hati kita dengan Tuhan.
Lah aku kan mikirin kerjaan. Loh iya, dalam bekerja pun kita berpikir bahwa Tuhan itu ada di samping kita, di hati kita bahkan. Jadi nggak semena-mena, terus wis ngene wae. Terus dengan trik-triknya seperti itu mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya. Yang bukan bagian kita ambil. Ya. Bukan seperti itu. Lagi, yang tadinya tidak suka baca Alkitab harus sekarang jadi suka baca Alkitab. Yang tadinya masih terikat dengan hal-hal yang tidak baik harusnya sekarang terlepas. Ya, yang terikat dengan rokok dilepaskan, yang terikat dengan pornografi dilepaskan, yang terikat dengan kata-kata kotor dilepaskan. Sudah tidak lakukan itu semua lagi dan lain-lain, ikatan-ikatan hal-hal yang lain. Semuanya ada pertumbuhan. Jangan puasanya kita, oke saya diangkat jadi anaknya. No. Harus ada sebuah pertumbuhan. Kalau cuman segitu-segitu aja itu sama saja dengan penurunan. Tidak ada istilah stuck berhenti gitu aja. Karena apa ini harus terus maju terus. Kalau tidak naik ya turun sudah gitu aja. Kalau tidak maju ya mundur. Maka dari itu kita harus terus maju, mengusahakan diri kita untuk kita hidup semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Saya pun demikian, bukan berarti saya terus sudah ini enggak, saya terus juga harus mengusahakan diri saya terus bertumbuh. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, mari kita usahakan diri kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kerohanian kita, nah kita bingung kerohanian kita itu. Ya karakter dan cara pikir kita. Itu saudara, terjemahan bahasa awamnya menurut saya seperti itu. Karakter kita ada perubahan, pikiran kita juga ada perubahan. Dan semalam berbicara kepada anak-anak youth untuk mengubah mindset, pola pikir kita. Itu adalah ada beberapa macam cara. Yang pertama yaitu harus terus diulang-ulang. Ya, maka dari itu firman itu harus terus diulang-ulang. Bila perlu tempel tuh di kamar, supaya di tempat-tempat di mana kita melihat, supaya lihat terus, mau tidur lihat, bangun tidur lihat, terus lihat gitu loh. Diulang-ulang. Yang kedua, masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah ini biasanya yang alami yaitu pas mau tidur, sudah ngantuk-ngantuk gitu itu Terus kita juga saat teduh, duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu sama saja kita dengan masuk dalam pikiran bawah sadar. Itu pikiran bawah sadar kita buka. Ketika kita duduk tenang, ya pikiran tidak kemana-mana ya, tenang dan tidak mengosongkan pikiran, tetapi kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Itu sama saja kita membuka pikiran bawah sadar kita dan kita nunggu firman Tuhan atau Roh Kudus itu berbicara. Kita baca kitab suci dengan tenang terus direnungkan. Itu memasukkan firman Tuhan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Boleh juga Alkitab saudara dikasih stabilo, dikasih warna-warni. Itu boleh untuk bisa mengingatkan kita. Jadi Alkitab ini jangan terus bersih kinyis-kinyis, enggak pernah dibuka gitu. Jangan. Justru kalau Alkitab ini lungset enggak apa-apa, tapi lungsetnya karena dibaca. Bukan lungset karena naruhnya sembarangan. Kena air, kesiram teh, bukan begitu lungsetnya, tetapi lungsetnya karena sering dibaca, diwarnai, ditulisi. Janji Tuhan apa? Ditulis, begitu saudara. Ya, jadi saya punya Alkitab yang zamannya LAI itu begitu, saya kasih tulisan, kasih warna-warni gitu, biar ingat gitu. Ya. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana seorang anak harus bersikap. Yang ketiga yaitu menghormati orang tua. Orang tua kita di dalam rohani kita adalah, kalau kita diangkat adopsi oleh Bapak Yahweh, berarti orang tua kita adalah Bapak Yahweh. Ya, hormati dia dengan segala tingkah laku kita, perkataan kita, bahkan di dalam keuangan kita. Berapa waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa hormati Bapak Yahweh dengan hasilmu, hasil bumimu. Ya. Oke, dan kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu.
Ini juga mengingatkan kita bahwa kita sebagai seorang anak jasmani juga kita perlu menghormati orang tua kita. Bagaimanapun mereka. Karena mereka sudah merawat kita, melahirkan kita sampai saat ini. Loh, saya tidak minta dilahirkan kok. Loh, justru itulah kamu tidak minta dilahirkan tapi lahir. Itu artinya ada rencana Tuhan buat kehidupanmu melalui orang tuamu. Maka dari itu bersyukurlah, hormatilah mereka. Meskipun mungkin buat kita menjengkelkan, buat kita juga orang tua kurang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hormati. Bukan berarti terus tidak sesuai firman Tuhan pun diikuti. Lain masalahnya, tetap menghormati. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang tua saya belum terima Tuhan, belum mengenal kebenaran, tetap hormati. Di sini tidak ada kalimat hormatilah ayahmu dan ibumu kalau mereka mengenal namaku, tidak. Di sini cuma bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak ada yang harus ada syarat-syarat yang lain. Tetap menghormati. Dan tadi secara rohani sudah Bapak Yahweh sebagai orang tua kita, dan kalau perwakilan Bapak Yahweh di sini adalah pemimpin rohani kita, Bapak Gembala itu juga sebagai orang tua rohani, sebagai perwakilan dari Tuhan. Ya, yang keempat, seorang anak yang sudah diadopsi, kita perlu juga melakukan pekerjaannya Bapa, melanjutkan. Ya. Di dalam Yohanan 8 ayat 39 di sana dikatakan, mereka menjawab dan berkata kepadanya, Abraham adalah bapak kami. Yesus berkata kepada mereka, jika kamu adalah anak-anak Abraham, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Ya. Dan kita lihat ayat yang lain, Yohanan 10 ayat 37 dikatakan, jika aku melakukan pekerjaan Bapakku, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Kita lihat, anak aslinya saja, ya istilahnya gitu ya, anak aslinya saja melakukan pekerjaan bapaknya, kok mosok anak yang adopsi itu tidak melakukan pekerjaan bapaknya. Ya toh, saudara. Terus bekerja, mengerjakan tugas dari Bapa maksudnya. Apa tugas dari Bapa? Ya kita, apa yang menjadi bagian kita masing-masing. Ada yang dipimpin untuk menjadi misalkan pengusaha, silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi guru, silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi karyawan, silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan nilai-nilai surgawi. Begitu. Tidak asal. Sehingga kita menjadi berbeda gitu dari yang lain, saudara ya. Dalam melakukan apapun kehidupan kita, lakukan dengan nilai-nilai surga. Seperti tadi sudah kita bahas di awal, nilai-nilai kerajaan surga itu seperti apa. Itu kita sebagai bentuk kita mengerjakan pekerjaan Bapa. Kita jadi terang dan garam juga, ya kan? Bapak Yahweh ini menerangi kegelapan di dalam dunia ini. Ya, kalau bingung bagaimana, kita juga lihat Yesua. Apa yang Yesua kerjakan, yang Yesua lakukan, kita ikutin, saudara. Oke, yang selanjutnya, yang kelima, yang terakhir, bagaimana seorang anak ini bersikap atau anak adopsi ini bersikap, yaitu yang kelima, mewarisi sifat-sifat Bapa. Seharusnya lah kita sebagai anak-anak yang sudah diadopsi, kita juga mewarisi sifat-sifatnya Bapa kita. Di dalam Yohanan 5 ayat 17 dikatakan, namun Yesus menjawab kepada mereka, Bapakku bekerja hingga sekarang, maka aku pun bekerja. Artinya apa? Bapa ini rajin bekerja, Yesus juga rajin bekerja. Maka kita juga rajin bekerja. Tidak hanya bekerja mencari duit, tidak, tetapi bekerja untuk memuliakan nama Bapa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bekerja mencari jiwa, bersaksi tentang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Bekerja tidak harus
bekerja kepada Bapak Yahweh tidak harus pelayanan mimbar seperti ini yang kelihatan mata, tidak, saudara. Meskipun ini juga termasuk pekerjaan Bapak Yahweh. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, apalagi yang di sini ya, yang dapat tugas setiap bulannya, dan kita juga akan buka pelayanan baru yaitu multimedia. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan nilai-nilai yang excellent gitu loh, nilai kerajaan surga yang dengan berbeda dari yang lain, lebih sungguh-sungguh lagi, dengan profesional. Kita mau berusaha menuju ke sana Bapak Ibu Saudara, supaya pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini menjadi semakin hari semakin profesional. Meskipun gerejanya mewah, mepet sawah, dan ternyata misalkan di desa pun tidak masalah. Desa, lokasi desa, tapi kualitas kota. Kan begitu saudara ya, kualitas, kalau bisa kualitas internasional gitu loh. Itu yang luar biasa. Bangga enggak saudara kalau gereja kita ini kualitasnya kualitas internasional? Bangga enggak? Seneng enggak? Seneng. Ya saudara datang ke sini kan, wah ini gerejanya kan gitu. Lah kalau misalnya datang ke gerejanya amatiran, saudara kan juga misalkan yang tugas sok telatan, mulainya nggak tepat on time, misalkan jam 6:30, mulainya jam 7 kurang seperempat, atau bahkan molor sampai jam 7. Nah, itu kan nggak profesional, saudara. Saudara kira-kira datang ke gereja seperti itu gimana? Males, piye toh? Jare janjinya 6:30, ya. Janjinya 6:30 mulai, lah kok sampai jam 7 kurang seperempat belum mulai, atau bahkan molor sampai jam 7. Nah kan, tidak profesional. Maka dari itu kita belajar sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ini tidak tuntutan hanya untuk para pelayan mimbar yang setiap bulan ditugas saja, tapi setiap kita juga menjadi anak-anak kerajaan yang profesional, saudara, dalam melakukan bagian kita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara, maka otomatis pekerjaan kita akan menjadi semakin baik, karir kita akan bisa naik, ya. Lalu apalagi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain lebih lagi. Seperti itu Bapak Ibu, itu otomatis gitu. Itu akan dengan sendirinya. Yang jelas dari hati kita ini ada sebuah perubahan terlebih dahulu. Kita mengadopsi, kita betul-betul menyerap budaya kerajaan itu masuk di dalam hati dan pikiran kita. Maka dari itu kenapa kok kayaknya saudara kalau perhatikan kok temanya itu kayaknya ya beberapa minggu ini ya. Ya karena harus diulang-ulang. Seperti kita mengenal nama Bapa harus diulang-ulang. Nah, tidak lupa soalnya, ya toh. Nah ini harus terus diulang itu supaya masuk ke dalam pikiran bawah sadar gitu. Mantep istilahnya gitu ya. Jadi warisi sifat-sifat Bapa. Bagaimana supaya bisa mewarisi kalau kita tidak menjalin hubungan dengan Bapa? Maka dari itu jalinlah hubungan dengan Bapa Surgawi dengan setiap hari. Sungguh-sungguh kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang ada dalam pikiran kita ini bagaimana Tuhan. Ya diajak ngomong, Tuhan kita Tuhan yang hidup kok. Ajaklah bicara. Dan dia tidak sekedar hidup, tetapi dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Hidup tapi tidak mengasihi buat apa? Tapi Tuhan kita hebat, hidup dan mengasihi setiap kita. Ya ajak ngomonglah, baik kok Bapak kita, amin. Ajaklah ngomong, baik suka maupun duka, ajak ngobrol saja. Ya, lah kayak ngobrol ngomong dewe, ngomong karepe dewe, ya kayaknya begitu, tetapi kan kita, roh kita kan koneknya kepada Tuhan, gitu ya. Nanti saudara akan mendapati ketika saudara sering begitu, nanti kita akan semakin lama semakin menjadi peka akan tuntunan Tuhan. Dalam kita mau mengambil keputusan, Tuhan akan memberikan sebuah sinyal, tuntunan-tuntunan, kita ngerti, oh ini tuntunan Tuhan, gitu saudara. Ya tidak harus audible suaranya, kamu harus begini, kamu harus, enggak. Tapi ada, kita ngerti aja gitu, entah gimana. Maka dari itu, jalinlah hubungan dengan Tuhan. Dan sebagai penutup kesimpulannya, Tuhan telah mengangkat derajat kita
dari hamba, dari abdi dalem menjadi anaknya. Maka kita harus menjadi anak yang bisa menyesuaikan diri dengan budayanya, budaya kerajaan. Dan saudara, pastikan diri kita mengalami pertumbuhan dalam rohani kita, pikiran dan karakter kita, dan pertumbuhan dalam pengenalan kita akan Bapa Yahweh. Dan bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi seorang anak-anak kerajaan, anak-anak yang diangkat oleh Bapa Yahweh, yang menjadi anak adopsi, anak-anak yang membanggakan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, bagi yang berulang tahun bulan Januari, silahkan bisa maju ke depan. Saya ingin menyampaikan sebelum saya mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang sekolah kita. Ya, saya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kami ingin membuat segala sesuatu profesional di tempat ini. Apalagi Simeon sudah ada bersama dengan kita. Ada dia, tidak ada dia harus berubah. Ya, nanti untuk PAUD, TK dan sebagainya saya maunya adalah PAUD TK yang profesional, yang lain daripada yang lain. Ya, tentu salah satu diantaranya adalah mengajarkan bahasa Inggris. Zaman sekarang ini orang tidak bisa bahasa Inggris itu kasihan, saudara-saudara, apalagi masa kanak-kanak. Karena itu ya kebetulan Elvina juga lulusan master bahasa Inggris. Jadi supaya bahasa Inggris anak-anak kita ini mumpuni menguasai bahasa dunia. Itu yang saya mau. Dan kita perlu doakan untuk Pak Peter Purnomo yang diberi tugas oleh Tuhan untuk membuat gambar ruangan depan. Kita belum tahu berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk gambar, untuk ruangan-ruangan sekolah ya. Tapi kita terus dukung doa, apa yang kita kerjakan ini semua hanya dengan iman. Paham saudara-saudara? Jadi ketika saudara berdoa, doakan supaya dananya Tuhan yang akan mengirimkan. Kita tidak berharap kepada manusia, tetapi Bapa Yahweh akan mampu memberkati kita melalui manusia. Tidak uang jatuh dari sorga ya. Tetapi kita berharapnya bukan kepada manusia, tetapi kepada Bapa Yahweh, sumber segala-galanya. Dia adalah Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan untuk masalah sekolah ini sudah menjadi kebutuhan kita ya. Jadi kalau saudara punya anak, punya cucu ya, sekolahkan di tempat ini, dijamin keluar jos saudara-saudara. Karena kita maunya lebih daripada yang lain, karena kita mempunyai fasilitas yang datang dari Samayim, dari sorga. Baik, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, arahkan tangan saudara ke depan untuk memberkati saudara kita yang berulang tahun. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Engkau sendiri yang akan menumpangkan tangan Tuhan atas mereka untuk kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Engkau yang akan terus memberikan kesehatan yang baik, pekerjaan yang luar biasa, untuk mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Tangan Tuhan sendirilah yang menjamah mereka satu persatu untuk kemuliaan namamu. Kami menyerahkan kehidupan masa depannya semua di dalam nama Yeshua HaMashiach. Engkau juga yang akan menolong apa yang menjadi kerinduan dan isi hati mereka. Engkau yang akan memberkati sehingga mereka dapat mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau baik dan Engkau memperhatikan kehidupan mereka. Karena itu kami memberkati semua yang berulang tahun ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada saat ini sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Engkau kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas di dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu,
kiranya dibuatnyalah oleh Tuhan berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat digunakan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana alecha wikunecha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana alecha yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.